Akan saya share screen dulu. Ini adalah materi pengantar di pertemuan kemarin. Sudah muncul di layar masing-masing? Sudah ya? Sebentar. Share screen advance. Ya, untuk materi yang pertemuan kemarin dan pertemuan hari ini itu diambilkan dari Muhammad Ali Al-Khuli dari materi di buku tersebut, dan sebagian lagi nanti untuk lebih mudahnya di materi-materi selanjutnya itu ada di bukunya Ustadz Imam Asrori di Semantik Bahasa Arab. Untuk materi yang awal ini tamhid pengantar. Nah, ada namanya musallas al-makna, segitiga arti, segitiga makna begitu ya. Tapi bukan musallasul hub ya, cinta segitiga ya. Nah, ada anwa'ul makna, al-makna wal i'lam, nadhariyat ilmi dilalah atau ilm ad-dalalah, kilahuma sahih, al-jumlah wal qaul, al-jumlah wal fikrah, al-fikrah, al-jumlah, al-qaul, al-makna wa dilalah, summa at-ta'bir ad-dal wal madlul alaih, al-makna wal madlul. Kita mulai dari sini dulu. Ilmu lughah. Jadi kaitannya dengan linguistik atau ilmu lughah itu ada dua. Yang pertama itu nadhori, yang kedua adalah tatbiki, teoritis dan terapan. Nah, ada yang namanya ilmu aswat. Hati-hati jangan salah tulis ya, apalagi salah mengucapkan. Kalau bunyinya ilmu aswad itu jadinya ilmu hitam. Nah, jadi kita tidak sedang belajar ilmu hitam. Nanti belajar ilmu aswad dikira belajar ilmu hitam. Jadi objeknya kalau ilmu aswad itu adalah as-saut atau aswad. Kemudian ilmu sorf, objeknya itu adalah al-kalimat atau bunyatul kalimah, bentukan kata. Misalnya dari kata awalnya itu hamida yahmadu, dari sulasi mujarad berubah menjadi hamada yuhammidu. Yungqalu sulasiyu ila wazni fa'ala yufa'ilu gitu ya. Itu bentukan kata. Atau misalnya, jadi kalau sorof ini, kalau saya menamainya itu adalah kita belajar tentang sufiks, prefiks, sufiks, dan afiks. Gitu. Di BIK, Bahasa Indonesia Keilmuan itu ada prefiks itu apa, gitu ya. Sufiks, afiks, dan semacamnya. Seperti kata misalnya, maridho. Maridho itu kan artinya sakit. Tapi kalau yungqalu sulasiyu ila wazni tafa'ala, itu ya. Jadi menjadi tamarodho. Ma makna tamarodho? Pura-pura sakit, Ustaz. Pura-pura sakit, ada pura-pura. Nah ini yang bisa fatal juga itu kalau misalnya ada orang membuat undangan untuk syukuran begitu ya, tasyakuran, dikirim ke tetangga-tetangganya, mohon berkenan hadir ke acara tasyakuran kami, gitu ya. Nah, ternyata tasyakuran, padahal kalau kita menggunakan wazan tafa'ala atau tamarodho atau tasyakaro sama itu ya, artinya kan pura-pura syukur. Tamarodho pura-pura sakit, tasyakaro pura-pura bersyukur. Nah, jadi jangan menggunakan kata tasyakuran, tapi syukuran ya. Tuh. Itu kita pahami dari belajar ilmu sorf. Kemudian ilmu nahwi itu belajar tagyiru harokati awakhiril kalam atau kalim. Jadi perubahan akhir dari setiap kata di dalam suatu kalimat. Itu ilmu nahwu. Atau biasa kita sebut dalam linguistiknya itu sintaksis. Sintaksis
Kalau sorof disebut apa bahasa linguistiknya? Ada yang tahu? Morfologi, Ustaz. Morfologi. Kalau ilmu aswat? Fonologi, Ustaz. Fonologi. Kalau ilmu dilalah? Semantik. Mantik. Kalau balaghah? Apa balaghah? Dalam istilah dalam mustalah fi ilmi lughah. Balaghah? Apa? Stilistik. Stylistik. Itu ya. Stilistika. Bahasa Indonesianya stilistika, bahasa Inggrisnya stylistik. Yaitu yang belajar tentang ilmu balaghah. Kemudian nanti ada lagi ilmu lughah an-nafsi. Apa ilmu lughah an-nafsi? Psikolinguistik. Psikolinguistik, iya betul. Jadi ilmu nafs itu ilmu jiwa, kemudian ditambah ilmu lughah an-nafsi, berarti psiko ditambah linguistik, jadi psikolinguistik. Gitu. Ada lagi ilmu lughah al-ijtimai. Sosiolinguistik. Sosiolinguistik. Ya, itu banyak sekali tik-tik-tik lainnya itu ya, termasuk rintik-rintik hujan mungkin ya. Nah, kalau ilmu dilalah atau ilmu dalalah, objeknya itu adalah al-makna. Jadi yang dikaji di sini adalah makna. Makna baik makna suatu kata atau makna tuturan. Begitu. Tapi kalau nanti ada lagi konteks tuturan itu nanti disebut pragmatik gitu ya. Konteks ujaran atau konteks tuturan. Nah, kemudian kalau untuk terapan ini yang sangat erat dengan dunia pendidikan bahasa Arab, ada cara pengajaran bahasa Arab, ta'limul lughah. Ta'limul lughah li ghairin natiki nabiha. Pengajaran bahasa Arab untuk non-native. Ada ikhtibarat lughawiyah, ada tes bahasa, asesmen atau mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab gitu ya. Ini membahas tentang ikhtibarat lughawiyah. Jadi ketika bahasa itu diajarkan, bagaimana cara mengakses asesmennya. Kemudian sina'atul ma'ajim. Apa ini sina'atul ma'ajim? Sina'atul ma'ajim? Membuat kamus, Ustaz. Membuat kamus. Bahasa linguistiknya apa? Apa? Leksikologi. Itu ilmu tentang pembuatan kamus. Jadi ternyata membuat kamus itu ada ilmunya. Tuh, dipelajari di Sina'atul Ma'ajim atau leksikologi. Kemudian ada translation, tarjamah. Ini konteksnya ilmu lughah at-tatbiki. Jadi ada teoritis, ada terapan. Nah, yang kita pelajari ini ilmu dalalah, ilmu makna, itu konteksnya adalah linguistik teoritis. Banyak teori-teori yang kita kaji di sini sampai nanti kita akan menganalisis makna dari suatu reference atau acuan atau benda yang diacu. Kita lihat di slide selanjutnya. Jadi ilmu dilalah atau ilmu dalalah itu lil bahsi fi dalalati ma'nal kalimah wal jumal. Jadi pembahasan ilmu dilalah itu membahas tentang makna suatu kata atau suatu kalimat. Atau bahasa lainnya di bukunya Muhammad Ali Al-Khuli ataupun Ahmad Mukhtar Umar itu diartikan dengan ilmu makna. Kita menggunakan bentuk mufradnya. Kenapa tidak menggunakan bentuk jamak, ilmu ma'ani? Kenapa Karena kira-kira? sama kayak balago, Ustaz. Iya. Salah satu cabang ilmu balago. Iya, betul. Jadi ilmu ma'ani itu far'un min furu'i al-balaghah. Di situ ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ada ilmu batik. Ada tiga itu ya, tiga kunci dalam belajar balaghah. Nah, sedangkan penggunaan mufrad itu khusus untuk ilmu dilalah atau semantik. Nah, ketika kita belajar tentang semantik, kita harus memahami musallasul makna atau segitiga makna, segitiga arti. Musallasul makna atau meaning triangulation. Jadi segitiga makna. Ada yang namanya roms atau simbol.
Ada madlul alaih. Madlul alaih itu adalah kain khariji atau maujud khariji. Kemudian ada al-makna. Ada al-makna. Makna di sini artinya, makna di sini adalah apa yang dipikirkan oleh seseorang fi dhihni as-sami' au al-mutakallim. Jadi kalau kita mendengar kata misalnya saya sebutkan kata pulpen, kolamun. Berarti di pikiran kita itu pulpen itu ya sesuatu yang dipakai nulis begitu ya. Bentuknya apa namanya? Lonjong begitu, bentuknya macam-macam, tapi yang pasti kan bentuknya memanjang begitu ya. Meskipun ada yang pendek dibuat nulis, ada tintanya dan semacamnya. Nah, simbolnya, rumusnya ditulis dengan kata kolamun. Penulisan dalam bahasanya qaf, lam, dan mim. Nah, ketika sudah ada simbol, sudah ada makna yang kita tangkap, mesti ada barangnya ini wujudnya. Bentuknya ada yang seperti ini, ada yang pulpen untuk khot, ada pulpen tanda tangan, pulpen untuk nulis, dan semacamnya. Berarti segitiga makna ini terkait satu sama lain. Ketika ada sebuah benda, kemudian ada rumus, ada apa namanya, cara penulisannya, kemudian ada makna yang diacu. Jadi segitiga makna itu tetap kita ada suatu benda yang memiliki acuan, ada benda yang dituju. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Bertanya Ustaz, Silakan. kalau tidak ada madlul alaihnya bagaimana nih Ustaz? Seperti umum gitu Ustaz kalimatnya, apakah itu tidak masuk segitiga makna atau bagaimana Ustaz? Ya, ada hal-hal yang misalnya kok tidak ada acuannya secara kasat mata begitu ya. Seperti misalnya capek. Capek itu seperti apa sih begitu ya. Kemudian ilmu, sesuatu yang masih sifatnya abstrak atau absurd. Itu nanti akan kita bahas di sini. Di mafhum ad-dilalah. Itu nanti ada alamul muhadatsah begitu. Biar nanti pembahasannya urut, di satunya ini nanti akan saya tampilkan. Di sini ada alamul muhadatsah. Benda-benda yang sifatnya masih absurd, bahkan cerita-cerita khayalan, cerita fiksi, gitu ya. Tapi akhirnya ada madlul alaihnya juga. Mana alamul muhadatsah. Nah ini, ada alamul muhadatsah. Ini nanti akan kita pelajari setelah ini. Jadi benda-benda yang khoyali, yang tidak bisa diraba, diterawang, gitu ya. Itu bagaimana madlulnya? Madlul alaihnya gimana? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Kita lewati dulu ya, Mas ya. Oke. Ya Ustaz. Tapi yang jelas konsep awal itu adalah segitiga makna ini. Ketika kita mengatakan suatu hal, itu biasanya ada rumusnya, simbolnya, ditulis dengan sesuatu, kemudian ada makna yang kita pahami, kemudian ada benda yang dirujuk sebagai acuan. Nah, oke. Contoh lainnya misalnya, ini adalah maujudat kharijiyah. Maujudat kharijiyah. Ada bendanya, kain khariji. Kemudian ada kalimah kursi. Kursiyun rumusnya bentuknya. Maknanya berarti yang ada di pikiran kita kalau kita tahu ada kata mendengar kata kursi, berarti dalam pikiran kita itu kursi yang dipakai duduk gitu ya. Kursi yang dipakai duduk. Jadi bentuknya kursi ya semacam ini. Ada yang kursi pakai kuliah ada mejanya begitu. Ada yang kursi kerja, kursi plastik di warung-warung begitu ya. Ada yang di perkantoran, ada kursi di rumah untuk terima tamu dan semacamnya. Sofa gitu ya. Meskipun nanti jenisnya banyak, ada sofa, ada apa semacamnya, tapi ketika konsep kata kursi berarti makna yang kita miliki, pemahaman yang kita miliki adalah sesuatu benda yang digunakan untuk duduk. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini macam-macam makna, anwa'ul ma'ani, macam-macam makna. Ada makna jumlah,
makna asli dari kalimat itu sendiri, ada makna al-mutakallim, makna persepsi dari orang yang ngomong, kemudian ada makna al-mukhatab, makna yang ditangkap oleh orang yang diajak bicara. Gitu. Jadi kadang antara mutakalim dengan mukhatab, meskipun yang disampaikan itu satu hal, tapi bisa dipahami berbeda. Betul ya? Makanya kenapa ada orang salah paham ya? Jadi ada orang salah paham, itu karena ada perbedaan persepsi. Frekuensi komunikasi antara keduanya itu berbeda. Atau pengetahuan antara dua orang itu berbeda. Sehingga makna itu menjadi berbeda penafsirannya. Contoh, di sini ada kalimat la yastati' al-ustad dion al-qiraah. Kalau kita terjemahkan di sini adalah Ustadz Dion tidak bisa membaca. Misalnya ini ada Ahmad dan Mahmud. Ada Ahmad dan Mahmud di masjid. Ahmad ngomong, la yastati' al-ustad Dion al-qiraah. Itu di masjid sedang khataman baca Quran misalnya. Kemudian yang mutakalim ini ngomong, la yastati' al-ustad Dion al-qiraah. Ini bisa dipahami mentah-mentah. Oh ternyata Ustadz Dion oleh mukhotob, oh ternyata Ustadz Dion itu nggak bisa baca begitu, nggak bisa baca, tidak bisa membaca. Padahal konteks di sini, apakah tidak bisa membaca semua hal? Ternyata konteks di sini karena di masjid tadi sedang khataman Quran, maka oh ternyata nggak bisa baca Quran, gitu. Jadi antara makna al-mutakallim dengan al-mukhotob bisa jadi berbeda. Oke, sampai sini bisa difahami? Fahimtum ayat talabah? Ada pertanyaan atau ada hal yang perlu didiskusikan? Oke, tidak ada ya? Tidak ada. Nanti sesekali akan saya tanya ya. Pertanyaan selanjutnya. Oh, kok pertanyaan selanjutnya? Slide selanjutnya. Nah, ada al-makna wal-i'lam. Makna dan i'lam. I'lam untuk memberikan informasi. Jadi ada sebuah jumlah atau kalimat yang itu ternyata fungsinya itu bisa bermacam-macam. Misalnya lil i'lam, untuk memberikan informasi. Yang satunya untuk ta'ziz ilaqah. Untuk memberikan informasi, ya misalnya Ahmad dan Mahmud tadi sedang berbicara, ngobrol, kemudian Ahmad ngomong, nazalal matoru ghaziron jiddan amsi fi Malang. Begitu. Ketika mereka berbicara, kemudian Ahmad ngomong, nazalal matoru ghaziron jiddan amsi fi Malang. Begitu. Nah, kemungkinan si Mahmud kemarin tuh belum ada di Malang, mungkin masih ada di luar kota. Nah, kemudian berbicara, kemarin itu loh hujan deras sekali di Malang gitu. Berarti ini untuk memberitahu informasi karena Mahmudnya belum tahu ya. Tapi beda lagi konteksnya. Ketika mereka sama-sama di masjid tadi, si Ahmad dan si Ahmad ngomong, ini posisinya mereka sedang bersamaan. Al-mator ghazirun jiddan al-an. Padahal Mahmudnya tahu, sama-sama melihat kan hujannya itu deras. Nah, jadi tujuannya Ahmad itu memberitahu atau bukan? Gimana? Tujuan Ahmad ngomong gitu itu untuk memberitahu atau bukan? Menguatkan, Ustaz. Untuk menguatkan. Jadi fungsinya itu ternyata menguatkan. Lawang kita sama-sama lihat, ya betul ya hujannya deras sekarang gitu. Nah, ternyata itu menguatkan. Wah, hujannya deras ya. Itu bisa bermakna macam-macam. Wah, hujannya deras ya. Bisa jadi nanti kalimat selanjutnya itu jadinya kita nggak bisa pulang, nggak bawa payung. Jadinya hujan deras, saya punya cucian nih belum diangkat gitu ya. Hujannya deras sekali. Gimana kemarin itu saya nanam tomat kena hujan deras kayak gini, kebanjiran dan semacamnya.
Itu untuk ta'ziz ilaqah. Jadi sebuah ungkapan itu tidak hanya bermakna untuk memberitahu, tapi juga bermakna kadang untuk ta'ziz ilaqah, untuk menguatkan konteks, menguatkan hubungan dari makna dan pemahaman kepada orang yang diajak berbicara. Contoh lain misalnya, ketika saya ada di desa begitu, melihat ada tetangga bawa cangkul, bawa biasanya apa ya, bawa apa kalau orang ke sawah, bawa caping, bawa cangkul, caping, bawa peralatan-peralatan untuk di sawah gitu ya, ada rabuk, ada dan semacamnya itu. Nah itu ada Pak Jono lewat, nah Pak Jono lewat bawa itu tadi. Kemudian saya tanya, Pak Jono mau ke sawah gitu ya, Pak Jono mau ke sawah gitu. Nah, apakah pertanyaan saya tadi itu memang benar-benar untuk bertanya? Gimana? Apakah pertanyaan itu memang ditujukan untuk bertanya? Enggak, Ustaz. Enggak. Untuk apa kira-kira? Basa-basi. Untuk menguatkan. Untuk menguatkan, untuk basa-basi, untuk menyapa, ya. Karena orang desa, ketika kita bertemu satu sama lain begitu tidak menyapa kok malah melengos gitu ya istilah orang Jawa, memalingkan muka gitu ya, abasa wa tawalla gitu ya, anja'ahul a'ma. Ketika bermuka masa memalingkan muka itu dianggap orang sombong. Jadi kita kan tahu, oh mesti ini bawa cangkul, bawa apa begitu, bawa caping, ya mesti ke sawah ini, nggak ada tujuan lain. Wong dia jalannya juga menuju ke sawah itu. Pak Jono ke sawah. Pak Jononya ya paham. Iya kan gitu. Kalau orang yang apa namanya nggak paham, itu kalau orang Jawa itu sudah marah-marah. Oh, matamu gak ngerti ya gitu ya. Kalau orang Malang kan gitu, gak ngerti ya gitu. Terus gue cangkul, gue apa? Mbok kira nanti. Mesti marah-marah. Jadi itu konteksnya adalah konteks untuk kita bermakna lain, bukan semata untuk bertanya. Gitu. Nah, itu salah satu contoh lain dari pemaknaan suatu jumlah atau suatu kalimat yang bisa bermakna i'lam, bisa bermakna ta'ziz ilaqah, atau untuk bermakna yang lainnya. Sampai sini ada pertanyaan? Bertanya Ustaz. Ya, silakan. Berarti ini mirip dengan kalam khobar di ilmu ma'ani ya Ustaz? Hampir sama. Ini masih tamhid, masih pengantar umum. Jadi konteksnya kita belajar tentang makna dulu ya. Oke. Afwan ya. Kalamun balighun gitu ya balaghah nanti di ilmu ma'ani. Jadi ketika sampai ila dzihnis sami'. Nah, oke, kita lanjutkan ke slide satunya dulu. Sudah muncul di layar? Sudah Ustaz. Sudah ya? Ya. Kita membahas tentang konsep dasar tentang ad-dilalah, mafhum ad-dilalah. Dalam pembahasan ini akan kita lihat di sini ada mafhum ad-dilalah, jadi ada pengantar. Kemudian nanti sub pembahasannya ada al-jumlah at-ta'aduliyah, kemudian ada al-khobar, al-muhtamal, ada darajatul khobar, kemudian ad-dilalah wat ta'rif wat tangkir. Ada at-ta'bir ad-dal wal khobar, ada al-jumlah al-amah, kemudian alamul muhadatsah,
Kemudian ada al-kalimat al-isyariyah, al-imtidad, dan yang terakhir ada an-namudaj. Nah, tapi sebelum kita masuk ke mafhum ad-dilalah, dasar dan konsep tentang dilalah, kita harus tahu dulu yang namanya at-ta'bir ad-dal. At-ta'bir ad-dal. Jadi sebentar saya ngecas laptop dulu ya. Oke. Kita di sini memiliki konsep at-ta'bir ad-dal. At-ta'bir ad-dal laisa huwa at-ta'bir alladzi lahu ma'nan. Jadi at-ta'bir ad-dal itu bukan semata suatu takbir. Takbir di sini ini bisa kita artikan ekspresi, ungkapan, kata, frase, atau kalimat. Ini. Jadi bisa kita maknai itu. Ungkapan, atau ekspresi, atau kata, atau frase. Frase itu gabungan dari beberapa kata. Kemudian kalimat juga. Itu takbir. Nah, at-takbir ad-dal itu tidak semata suatu ungkapan, suatu kata yang memiliki makna saja. Tapi bal huwa at-ta'bir alladzi yushiru ila maujudin muayyanin bihaddin dzatihi. Tapi at-ta'bir ad-dal itu sesuatu yang merujuk pada maujud muayyan. Jadi punya referen, punya acuan. Misalnya kalau dalam musallasul makna tadi, makna misalnya kolam di pikiran kita itu adalah kolam adalah sesuatu yang digunakan untuk menulis. Kemudian maujud muayyannya atau kain khoriji gitu ya. Itu adalah benda yang ada gambarnya tadi, pulpen yang bisa digunakan untuk menulis, untuk tanda tangan, untuk khot dan semacamnya. Begitu. Rumusnya ditulis dengan kolam. Jadi at-ta'bir ad-dal itu mesti sesuatu yang punya referen. Jadi referen itu adalah acuan. Ini kata kunci pembahasan kita nanti dari awal sampai akhir. At-ta'bir ad-dal. Jadi punya sesuatu yang dirujuk, punya diacu, yang itu menjadi batasan. Jadi batasan untuk pembahasan. Nah, untuk sebelum kita masuk at-ta'bir ad-dal, kita akan membahas juga at-ta'abir bisifatin amah. At-ta'abir bisifatin amah. Dalam at-ta'abir bisifatin amah, arba'atu anwa'in. Jadi ada ungkapan itu yang sifatnya itu umum, common, begitu ya. Yang itu kalau setiap kita untuk kita gunakan untuk komunikasi, kita gunakan untuk berinteraksi, itu mesti ada 4 ini. Karena itu disebut bisifatin amah. Jadi umumnya ketika ada suatu ungkapan, itu ada 4 hal. 4 hal itu adalah yang pertama adalah ta'abir la tusta'mal illa litadullah. Ta'abir la tusta'mal illa litadullah. Jadi ta'abir dalah. Yaitu ungkapan-ungkapan yang tidak digunakan kecuali untuk memberikan suatu acuan. Memberi informasi tentang suatu benda yang memiliki acuan. Atau suatu hal yang memiliki acuan. Kemudian
Yang kedua, ta'abir qad takunu dalah au ghairaha hasbal mauqif. Jadi ungkapan terkadang itu dia bisa menjadi ta'abir dalah atau kadang tidak juga. Dan itu hasbal mauqif atau hasbas siyak, berdasarkan konteksnya. Bisa konteks kalimat, bisa konteks tuturan. Ini disebut ta'abir mushtarakah. Kemudian yang ketiga, ta'abir ikhbariyah. Ta'abir ikhbariyah itu la yumkinu istikhdamuha litilalah, nggak bisa digunakan untuk dilalah, untuk penggunaan makna. Dalam artinya untuk dilalah. Jadi ada konsep dilalah, ada konsep ikhbar. Oh ya, begini. Tapi nggak ada mungkin, nggak di. Silakan mikrofonnya dinonaktifkan. Siapa? Aku dah. Ya, sudah. Oke. Nah, ta'abir ikhbariyah ini yang ketiga. Jadi fungsinya itu informatif, memberikan informasi saja. Informasinya itu berarti bersifat umum. Gitu. Tidak ada konteks atau acuan. Jadi kembali lagi, acuan nanti itu bisa berbentuk kata, kalimat, kata, frase, kalimat, atau sebuah ungkapan apapun itu. Kemudian yang keempat, ta'abir la tasluh litilalah wala lil ikhbar. Ini disebut ta'abir robitoh. Jadi sebuah ta'bir yang tidak digunakan untuk dilalah dan tidak untuk ikhbar. Tuh. Akan saya berikan contohnya secara lebih rinci dari keempat ini dalam slide selanjutnya. Oke, kita lihat ini. Nah, di sini ada gambar yang pertama, ada seorang anak, dia sedang berlari menuju ke ayahnya. Yang kedua ada gambar Monas. Yang ketiga ada Kota Malang. Di konsep ta'abir dalah atau bentuk mufradnya ta'bir dal, yaitu la tusta'mal illa litadullah. Jadi tidak digunakan kecuali untuk memberikan suatu makna yang memiliki reference, memiliki acuan. Kalau ini bentuknya sama-sama negasi, bentuknya la sama ila, berarti kita bisa hilangkan. Ta'abir tusta'mal litadul. Contohnya ini, anak kecil ini dia berlari, dia memanggil ayahnya. Walidi, begitu ya. Ya abi, atau ya abati, begitu, dan semacamnya. Bapak, ayah, atau apa, Pak E, gitu ya. Buya, atau abi, begitu. Berarti ketika dia mengungkapkan kata walidi, si anak ini, berarti dia apalagi berlari, ini sudah berlari menuju ke sini, berarti kata walidi ini, dia sudah punya acuan pasti, dan acuannya fix ke orang ini, ke ayahnya. Karena kata walid itu ketika dia berdiri sendiri, tidak ada acuan, bisa bermakna siapapun yang menjadi orang tua atau ayah. Begitu. Tapi karena ini sudah ada acuannya, berarti walidi di situ, misalnya bapaknya ini namanya Joni, begitu ya. Berarti itu walidi di situ adalah Joni. Nah, berarti ta'abir bersifat amah yang pertama ini digunakan untuk memberikan makna terhadap suatu acuan. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Monas. Siapapun mesti tahu, orang Indonesia. Hampir semuanya mesti tahu. Kalau kita sebut kata Monas, mesti kita acuannya ya Monas ini yang ada di Jakarta. Tuh. Karena tidak ada lagi Monas yang bentuknya seperti ini yang terkenal kecuali Monas yang ada di Jakarta sebagai simbol ibu kota Indonesia. Ada di Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Kemudian kalau kita kaitkan dengan mustalahul makna tadi gimana? Berarti Monas ini adalah Roms, gitu ya. Roms, kemudian acuannya ini Monas, kemudian yang makna yang kita pahami adalah ya yang bentuknya seperti itu, yang atasnya ada emasnya itu, begitu. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga, hampir sama dengan Monas.
Ketika kita menyebut kota Malang, apalagi Tugu begitu ya, Malang itu kan terkenal dengan Tugu yang ada di balai kota ini. Berarti ini, oh itu mesti kota Malang begitu. Sudah jamak diketahui, apalagi mahasiswa yang belajar di Malang, ketika tahu Tugu kota Malang, oh berarti kota Malang itu. Bukan kabupaten, karena kota itu simbolnya begini begitu. Tuh, ini adalah at-ta'abir bisifatin amah. Selanjutnya, ini yang kedua. Ta'abir qad takunu dalah aw ghairaha hasbal mauqif. Yang kedua, kadang ketika kita mengungkapkan suatu hal, itu bisa ada ta'bir dal atau ta'abir dalah, bisa juga tidak. Jadi dia itu bisa memiliki acuan, bisa tidak. Bergantung pada konteksnya, hasbal mauqif. Dan ini disebut ta'abir mushtarakah atau common expression. Disebut common expression. Nah, di common expression ini, saya berikan dua contoh. Dan dua-duanya ini contohnya sama. Contohnya sama, hunaka rajul tahtas syajarah. Hunaka rajul tahtas syajarah. Tapi ternyata keduanya itu bisa bermakna berbeda. Yang satu punya acuan, kain khariji muayyan. Punya acuan yang sudah dimaksud, tapi yang kedua ini ternyata nggak punya acuan. Dia sifatnya hanya informatif saja, sifatnya umum. Loh kok bisa? Gimana caranya? Balik lagi, ini adalah hasbal mauqif. Misal, ini balik lagi ceritanya si Ahmad dan Mahmud tadi ya. Nah, si Ahmad dan Mahmud. Si Ahmad ini sedang main layang-layang itu ya. Sedang main layang-layang tapi bukan lagu dangdut itu ya. Aku main layang-layang itu bukan ya. Nah, sedang main layang-layang di sawah ketika waktu itu akhirnya layang-layangnya itu ketika sudah naik, kemudian benangnya putus, itu kemudian terjatuh di sawah. Terjatuh di sawah dan ternyata ada Pak Joni. Pak Joni yang ke sawah tadi itu. Pak Joni posisinya tadi di sawah, melihat ada layang-layang di dekatnya, begitu diambilkan. Kemudian dikasihkan pada si Ahmad tadi. Nah, setelah itu Ahmad jalan, dia pulang, ketemu si Mahmud. Kemudian, loh kok layang-layangmu basah begitu ya? Kok layang-layangmu basah begitu? Iya, tadi layang-layangnya sempat putus, kemudian dibantu oleh Pak Joni. Atau misalkan nggak tahu namanya, dibantu oleh orang laki-laki begitu. Orang laki-laki mana? Oh ternyata Pak Joni sedang waktunya istirahat, makan siang, dia berada di bawah pohon. Kemudian Ahmad ngomong, hunaka rojul tahtas syajarah. Ada itu loh, orang laki-laki itu loh yang di bawah pohon begitu. Nah, berarti di contoh yang pertama ini kainun khorijiyun muayyan, sudah ada acuannya. Jadi Ahmad tadi nggak tahu namanya, kalau itu Pak Joni, ya disebut saja rojul begitu. Tapi sudah tahu acuannya, Pak Joni yang itu loh yang di bawah pohon begitu. Nah, ini adalah ta'abir mustarakah. Tapi ternyata itu bisa jadi rojul, kata rojul, kita fokus di kata rojul ini, tidak memiliki acuan yang pasti, yang fix. Misalnya ada orang begitu ya, selain Ahmad dan Mahmud tadi, ada orang pas jalan-jalan lihat, oh ada orang itu di bawah pohon. Hunaka rojul tahta syajarah. Berarti sifatnya hanya informatif saja. Itu. Jadi itu bergantung pada konteks kalimatnya, konteks tuturannya. Ini disebut ta'bir ikhbari. Sifatnya informatif atau common expression. Jadi satu kalimat yang sama, tapi memiliki acuan yang berbeda. Kalau rojul di sini sudah fix tadi ke Pak Joni, kalau rojul yang kedua di sini, itu bisa rojul siapapun yang ada di bawah pohon, yang tidak dikenal. Begitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ta'abir ikhbariyah, sifatnya informatif saja. Contohnya tadi sudah saya berikan, nyambung dengan yang kedua tadi.
ta'abir ikhbariyah daiman la yumkinu istikhdamuha lid-dilalah. Jadi ini sifatnya bersifat umum, bersifat informatif, namanya ta'abir ikhbariyah, dan tidak memiliki acuan yang pasti. Tidak fix ke siapa. Kalau di contoh pertama tadi, anak kecil, dia berlari walidi, dia berlari ke arah bapaknya, begitu ya. Sudah pasti acuannya adalah bapaknya, gitu. Tapi kalau kita menyebut kata walidun, berarti ya orang tua, siapapun yang menjadi orang tua atau ayah, ya dia termasuk. Begitu. Contoh lain, seperti yang ada di buku Muhammad Ali Al-Khuli, di situ ada contoh lain, bisur'ah. Itu ya, filhal. Dan semacamnya. Itu contoh yang ada di buku ya. Atau biamanah, fauron. Apalagi filhal. Dan sebagainya. Yang terakhir, ta'abir la tasluh lid-dilalah wala lil ikhbar. Jadi satu ungkapan ini dia tidak digunakan untuk dilalah, tidak punya acuan, dan juga tidak digunakan untuk ikhbar, namanya association expression. Disebut ta'abir robitoh. Nah, ini bisa kita temukan di huruful jar. Ada huruf jar, min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, dan semacamnya. Ada huruful atof, ada wawu, ada fa. Itu dia tidak digunakan untuk dilalah, tidak punya acuan. Tidak punya acuan, tidak punya referen. Tidak digunakan untuk ikhbar juga, karena tidak bisa bermakna sempurna. Ada huruful qasam, ada ba, billahi, wallahi, tallahi, menggunakan ba, ta, wawu. Itu huruful qasam. Dan huruf-huruf yang lainnya, wa ghairu dzalik. Kalau di fi'il ada hurufun nawasib wal jawazim. Huruf-huruf yang digunakan untuk menasabkan fi'il dan menjazmkan fi'il mudhari'. Itu termasuk di at-ta'abir bisifah amah dalam konteks ta'abir robitoh. Oke, tentang at-ta'abir bisifah amah yang ada 4 ini, ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Yang nomor 2 tadi Ustaz, yang ta'bir muhtamal. Yang ta'abir mustarokah? Ta'bir mustarokah. Iya. Ya, itu kan tadi nomor 2, ya. Yang contoh kedua, maaf, hunaka rajulun tahta syajarah, kan berarti ada laki-laki di bawah pohon. Bukankah itu berarti madlulnya udah ada, Ustaz? Ya, madlulnya sudah ada. Tapi ini madlulnya lebih fix lagi. Jadi konteksnya memang yang dibicarakan rojul di sini adalah rojul yang tadi sudah punya kaitan membantu si Ahmad dalam mengambil layang-layang. Begitu. Jadi acuannya sudah pasti. Seperti halnya contoh yang Walid tadi. Walid itu bisa siapapun. Rojul juga bisa siapapun. Tapi konteksnya rojul bisa siapapun, itu bisa kembali ke siapa saja. Ke kita sebagai laki-laki juga bisa. Tapi rojul di situ lebih fix lagi. Jadi takbir dalnya itu lebih, acuannya itu lebih pasti lagi. Acuannya lebih pasti lagi, yaitu orang yang sudah bantu ambil layang-layang itu tadi. Begitu. Sama halnya begini, contoh yang lebih simpel lagi. Itu. Saya punya pulpen misalnya. Misalnya saya tunjukkan pulpen, hadza qalamun. Misalnya saya tunjukkan ke kalian, hadza qalamun, begitu ya. Nah, berarti qalamun di situ, padahal kolam itu bisa apa saja, tapi saya tunjukkan qalamun, berarti kolam di situ, kolam yang saya pegang, yang saya tunjukkan, begitu. Gitu. Tapi kalau pas misalnya, contoh itu berarti takbir dal, itu sudah pasti fix acuannya. Contoh lain misalnya, ketika saya di kelas bersama kalian begitu ya, saya mau mengisi presensi kehadiran, saya lupa nggak bawa pulpen begitu ya. Saya ngomong, ayyuhat thalabah, ahtaju ila qalamin. Mahasiswa, saya ini sedang butuh, saya butuh pulpen begitu ya. Apakah pulpen yang saya maksud itu fix? Tentu tidak. Jadi bisa pulpen apapun. Baik pulpennya punyanya Mas Iqbal, punyanya Mbak Vina, Mbak Nurul Filzah, siapapun yang punya pulpen langsung, ini Ustadz pulpennya begitu ya. Ini pulpennya begitu. Jadi bisa pulpen apapun.
Sama halnya konteks contoh yang pertama dan kedua. Yang satu itu sudah ada acuan, acuannya fix, tapi yang kedua itu ada acuan tapi tidak fix ke siapanya. Begitu. Gitu ya. Oke, bisa Syukran, difahami? Ustaz. Nah, afwan. Ada lagi pertanyaan yang lain tentang at-ta'abir bisifah amah yang ada 4 ini tadi. Ini, Tanya, ya silakan. apakah mungkin dari setiap kalimat yang sama menghasilkan makna dari keempat ini, Ustaz? Oke, apakah satu kalimat begitu ya, satu takbir, apakah bisa menghasilkan empat-empatnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena kalau yang terakhir tadi ta'abir robitoh itu dia hanya fokus ke huruf-huruf saja. Begitu. Dan kalau huruf itu misalnya huruf min saja dari begitu, dia tidak akan pernah bisa menjadi takbir dal. Tidak akan pernah bisa menjadi takbir dal karena tidak punya acuan atau reference. Itu. Jadi tidak bisa menjadi empat-empatnya. Begitu ya, Mas ya. Kalau yang ini, yang kedua ta'bir mustarokah mungkin bisa menjadi takbir dal. Begitu. Itu. Oke. Itu ya Mas Nazwan. Nah, afwan. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Pembahasannya masih sangat banyak. Oh ya, untuk pembagian kelompok sudah saya bagi, cuma belum saya share. Insya Allah setelah ini akan saya tampilkan untuk disepakati kelompoknya, begitu ya. Karena pekan depan sudah mulai presentasi dari bukunya Muhammad Ali Al-Khawli dan juga bisa dikombinasikan dengan bukunya Ustadz Imam Asrori. Selanjutnya setelah kita membahas tentang takbir yang sifatnya umum tadi, ada 4, kita akan bahas apa saja sih yang bisa menjadi takbir dal itu. Jadi untuk menjadi takbir dal, at-ta'abir allati yumkinu an takuna ad-dalah. Jadi ungkapan yang memungkinkan dia memiliki acuan referensi yang fix, yang pasti begitu ya. Yang konkret maksudnya. Yaitu yang pertama adalah al-ibarah al-ismiyah al-mu'arrafah. Jadi di sini adalah suatu ungkapan, ekspresi, kata, kalimat, frase, bentuknya isim, yang itu mu'arrafah diketahui. Kalau dalam konteks nahwu itu ada al-ta'rifnya, tapi nanti akan ada perbedaan di konteks ilmu dilalah. Mu'arrafah di sini itu kadang tidak pasti ada alnya. Mu'arrafah itu yang fix, yang diketahui begitu. Termasuk tandanya sebetulnya juga bisa ada alnya gitu. Yang kedua adalah al-ismul alam, nama benda, nama sesuatu gitu ya. Yang ketiga adalah al-dhamair asy-syakhsiyah, domir. Domir ya kita biasanya kita sebut domir, ada huwa, huma, hum dan semacamnya. Itu kan menunjukkan pada syakhsiyah, domir. Untuk lebih detailnya saya jelaskan dengan contoh berikut ini. Nah, yang pertama tadi kan al-ibarah al-ismiyah al-mu'arrafah. Di sini ada 2 contoh di layar. Satu ini ada gambarnya Superman. Kalau di Jawa dia berkamuflase menjadi Superman gitu ya. Nah, ini ada gambar Superman. Kita fokus di sini masih di kata rojul. Contoh yang pertama fokusnya kata rojul. Contoh yang kedua juga ar-rojul. Nah, ini kita konteksnya berbicara tentang apa saja yang bisa dijadikan takbir dal ya. Gitu. Contoh yang pertama, ungdur ila ar-rojul asyuja'. Lihat-lihat itu. Nah, misalnya si Ahmad sama Mahmud tadi masih bercerita tentang lihat itu ada ar-rojul asyuja', lelaki pemberani. Ada superhero begitu. Berarti acuannya sudah pasti fix begitu. Termasuk salah satu tandanya ada alnya juga begitu ya. Jadi sudah punya referensi yang pasti karena sudah ada gambar konkret gitu ya yang ditunjuk. Sementara contoh yang kedua, contohnya ar-rajul aqwa jismiyan minal mar'ah. Lelaki itu lebih kuat secara fisik daripada perempuan.
Ini kan ungkapan umum. Jadi ar-rajul di sini siapa? Belum pasti apakah dia si Superman atau bukan. Jadi ar-rajul di sini bisa siapapun, kita juga bisa gitu. Siapapun pokoknya yang jenis kelaminnya laki-laki ya masuk di sini. Ar-rajul aqwa jismiyan minal mar'ati. Dia umumnya laki-laki itu lebih kuat secara fisik daripada perempuan. Kecuali perempuan yang memang superhero itu ya, ada Wonder Woman, ada apa? Tri Musketeer itu ya, Tri Musketeer itu ya. Nah, itu kan juga kuat itu kalau di film-film itu. Nah, dan semacamnya. Ini yang pertama, al-ibarah, al-ismiyah, al-mu'arrafah. Yang kedua, apalagi yang bisa menjadi takbir dal? Misalnya asmaul ashkhos, nama orang, itu mesti takbir dal. Kalau di sini, di kelas ini kita sebut misalnya nama Nazwan, mesti akan merujuk pada nama Nazwan Hamzah. Karena nggak ada lagi. Gitu. Ketika kita sebut nama Joko Widodo, begitu ya. Nah, kita akan biasanya terbersit pikiran kita, oh presiden. Gitu ya. Meskipun ada nama Joko Widodo yang lainnya. Karena yang lebih familiar di pikiran kita, yang lebih banyak itu, oh Joko Widodo, atau apalagi Jokowi, nah itu presiden. Tuh. Kemudian Al-Buldan, Al-Bilad juga bisa. Kalau kita sebut nama negara, Malaysia, Korea, Korea Selatan, mesti kita sudah punya acuan, oh negara itu, begitu. Negara itu. Nah, jadi nama ini termasuk tadi pertanyaan yang awal, kalau nggak ada acuannya gimana? Sebetulnya nama Korea Selatan pun kita tidak bisa tahu. Korea Selatan itu yang mananya? Kalau kita sebut ibu kotanya, begitu kotanya, itu kan kota, bukan negara, begitu. Kita sebut petanya, itu kan peta Korea Selatan, bukan Korea Selatannya. Gitu. Kemudian Al-Mudun, nama kota. Al-Anhar, sungai. Misalnya sungai Bengawan Solo. Kalau kita sebut Bengawan Solo, orang akan tahu, oh Bengawan Solo. Atau Brantas. Atau sungai apa, begitu ya, Amazon. Ada Al-Bihar, Al-Jibal, itu nama-nama yang pasti bisa menjadi takbir dal karena acuannya sudah pasti fix. Sementara contoh yang kedua ini dia tidak bisa menjadi apa namanya takbir dal. Misalnya la yujad burju Pisa di Indonesia. Tidak ada menara Pisa di Indonesia. Begitu. Tidak ada menara Pisa yang ada di Indonesia. Dan memang faktanya tidak ada. Kalau kita ngomong di Indonesia menara Pisa, mesti nggak ada. Karena menara Pisa itu adanya di Italia. Sama hanya ketika kita menyebut menara Eiffel tidak ada di Indonesia. Berarti memang tidak ada dan tidak bisa dijadikan acuan, nggak ada acuannya. Tapi kalau kita sebut menara Eiffel di Prancis, di Paris, maka itu bisa jadi takbir dal. Ini yang kedua, al-ismu al-alam. Yang ketiga, apalagi yang bisa menjadi takbir dal, yaitu al-dhamair. Al-dhamair asy-syakhsiyah. Kita lihat contoh yang pertama, saya ambilkan dari Al-Quran, Quran Surat Maryam ayat 54. Di sini ada dhamir hu, innahu. Kita fokus ke sini, innahu. Hu ini adalah dhamir untuk ghaib, ya, mufrad. Diawali potongan ayat wadhkur fil kitabi Ismail, dan ingatlah kisah tentang Nabi Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Beliau itu adalah orang yang menepati janji dan juga termasuk rasul dan nabi. Coba misalkan potongan ayat ini saya hilangkan, langsung saja innahu begitu, maka dhamir ini tidak memiliki acuan. Tapi karena di sini saya berikan wadhkur fil kitabi Ismail, jadi innahu di sini akhirnya bisa menjadi takbir dal karena memiliki acuan. Itu konteksnya dalam ilmu dilalah. Berbeda dengan di sini. Ini ada dhamir, tapi ternyata nggak memiliki acuan. Saya ambilkan dari Mahfudzat. Innal mu'allima wat tabiba kilahuma. Sesungguhnya mu'allim dan dokter
Keduanya itu la yang sahani idza huma lam yukrama. Keduanya itu tidak mau lagi memberikan nasihat jika keduanya tidak dihargai. Fasbir lidaik, maka sabarlah kamu terhadap penyakitmu, in ahanta tabibah, jika kamu merendahkan, tidak menghargai dokter. Wasbir li jahlik, sabarlah kamu atas kebodohanmu, in jafautat muallima, jika kamu merendahkan, tidak menghargai muallim. Nah, ini ada domir, fasbir. Di sini terkandung domir anta. Lidaika, ini ada domir anta. In ahanta, domir anta. Wasbir ada anta. Lijahlika dan jafauta juga sama. Tapi apakah anta di sini sudah pasti referensinya ke siapa? Tidak. Jadi kata di sini itu mengacu pada anta ya siapapun, semua orang. Gitu. Jadi domir di sini tidak memiliki acuan. Gitu. Jadi kesimpulannya untuk dhomair ini adalah takbir dal jika dia punya acuan yang fix, begitu ya, ditunjuk, dirujuk, begitu. Oke, ini adalah 3 hal yang bisa menjadi takbir dal. Jadi takbir dal di sini sebagai inti pembahasan kita di mafhum ad-dilalah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kita belum masuk ke 11 pembahasan tadi ya. Dan pembahasan ini merupakan rangkuman dan ringkasan dari bukunya Muhammad Ali Al-Khuli. Yang kemarin ini juga saya sampaikan, saya presentasikan di kelas offering A dan offering B. Fahimtum ayat talabah? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita masuk ke 11 poin pembahasan tadi. Yang pertama, ini adalah al-jumlah at-ta'aduliyah, yaitu kalimat setara. Jadi kalimat setara di sini itu bukan kalimatnya yang setara. Meskipun itu bisa ditandai, diindikasikan dari kalimatnya. Oh, gimana itu maksudnya? Maksudnya gini, biar lebih fix. Ini saya berikan contoh, ada gambar Monas. Monas, siapapun tahu orang Indonesia Monas itu ada di Jakarta. Dan siapapun tahu Jakarta itu ibu kota Indonesia. Meskipun mau dipindah ke Kalimantan ya, tahun 2000 berapa nanti itu jadinya, nggak tahu itu. Nah, saya berikan contoh yang pertama. Jakarta asimatu Indonesia. Ini contoh kalimat pertama. Jakarta saula asimatu Indonesia. Contoh yang kedua, wal jumlah atsaniyah. Jakarta hiya asimatu Indonesia. Al jumlah ats-tsalitsah asimatu Indonesia Jakarta. Kalimatnya berbeda-beda, tapi intinya sama. Jadi inti dari al-jumlah at-ta'aduliyah, kalimat setara itu adalah al-madlul wahid. Jadi yang dirujuk itu hanya satu, bendanya satu, yang diinginkan satu, acuannya pinginnya satu, tapi wat ta'abir adalah muta'addidah. Kita bisa menggunakan at-ta'abir adalah yang bermacam-macam. Tuh, bermacam-macam. Ini bahkan bisa kita buat lagi sampai contoh keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan semacamnya. Itu. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, kesetaraan yang ada dalam al-jumlah at-ta'aduliyah itu bukan kesetaraan dalam hal susunan kata, tapi kesetaraan dalam substansi. Kita mau mengatakan substansinya Jakarta dan ibu kota Indonesia, itu sama substansinya. Jadi Jakarta, kalau kita bilang Jakarta ya ibu kota Indonesia ya Jakarta. Sama halnya kalau kita ngomong Gubernur Jawa Timur ya Khofifah itu ya Gubernur Jawa Timur. Sama halnya kalau kita ngomong Jokowi, terbersit di pikiran kita Jokowi Presiden Indonesia. Ini bukan berarti saya pendukung garis lurusnya Jokowi ya. Ini hanya contoh ilmu dilalah ya. Nah,
Kalau kita konteksnya berbicara Jokowi, Jokowi itu ya Presiden Indonesia. Kita ngomong Presiden Indonesia, ya Jokowi. Mau kalimatnya diubah seperti apa, dibolak-balik, ya konteksnya, substansinya sama. Jokowi, Presiden Indonesia. Begitu. Ini hanya contoh ya. Nah, selanjutnya, kuncinya dalam al-jumlah at-ta'aduliyah, ini adalah al-qalbu. Al-qalbu bukan jantung ya, bukan hati. Tapi al-qalbu di sini adalah membolak-balik. Gitu. Makanya kenapa kok hati kita itu disebut dengan kolbu? Karena itu hati manusia itu sering berbolak-balik. Gitu. Bolak-malik, tahu ini pengen ini, tahu itu pengen itu. Nah, itu namanya al-qalbu. Nah, tapi di sini al-qalbu di sini adalah bolak-balik. Jadi apa yang dibolak-balik? Kalimat atau kata. Kata dibolak-balik dalam susunan kalimat itu dibolak-balik seperti apa, seperti apapun jadinya, itu ya intinya sama. Itu al-jumlah at-ta'aduliyah. Mulahadhah. Ini saya intisarikan dari bukunya Ali Al-Kholi. Al-qalbu syartun min syuruti ta'aduliyatil jumlah. Jadi membolak-balik itu merupakan satu syarat, salah satu syarat dari beberapa syarat kesetaraan kalimat. Itu hanya salah satu syarat saja. Tapi laisal qalbu syartan kafian. Membolak-balik itu bukan syarat yang mutlak, bukan syarat yang cukup. Karena ada beberapa contoh kalimat yang tidak bisa dibolak-balik karena tidak setara secara substansi. Loh kok bisa? Coba kita lihat contoh di slide selanjutnya. Ini nanti slide-nya akan saya share ya, biar bisa dipelajari. Jadi untuk kelompok nanti pekan depan yang presentasi, nanti juga silakan buat PPT, membuat itu nanti dipresentasikan ya. Sama seperti kelas offering A dan B sama. Al-jumlah at-ta'aduliyah. Nah ini contoh yang tadi bisa dibolak-balik, Jakarta Asimatu Indonesia, Jakarta Hiya Asima, Asima itu Indonesia, Jakarta, dan semacamnya. Tapi kalau di contoh yang ini, Al-Madinah Kabiroh, Al-Qaryah Sogiroh, itu tidak bisa dibalik. Misalkan kita balik misalnya, Al-Kabiroh Madinah, jadi nggak setara. As-Sogiroh Qaryah, juga nggak setara, nggak bisa dibalik. Begitu. Jadi pusat kesetaraan di sini apa? Adalah substansi. Kalau kita konteksnya ngomong sama-sama substansinya Jakarta dan Indonesia, maka dia setara, disebut setara. Tapi Madinah dengan kata kabiroh yang berbentuk sifat itu dianggap tidak setara. Begitu. Qaryah Sogiroh belum tentu Qaryah Sogiroh karena ada desa juga yang besar. Terutama kalau kita baca berita yang sedang viral, ya berita yang sedang spiral kata teman saya. Kemarin di Tuban termasuk di video-video itu ada sebuah desa dia itu satu kampung membeli mobil. Ada 17 mobil yang datang ke kampung itu. Karena tanahnya baru saja diberi ganti rugi Pertamina gitu ya. Itu. Jadi ada desa juga yang ternyata jadi kaya desanya, jadi besar. Oke. Itu adalah prinsip kesetaraan di sini adalah bentuk substansi bukan dari struktur kata atau kalimat. Sampai sini al-jumlah at-ta'aduliyah ada pertanyaan? Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Berarti jumlah ta'aduliyah ini dua takbir dal yang bisa dijadiin satu jumlah, terus bisa dibalik-balik Ustaz. Iya, betul. Jadi substansinya memang sama, setara secara substansi. Gitu. Syukur Ustaz. Iya, afwan. Oke, kita lanjut ya. Ini poin ke-1 dari 11 poin. Sepertinya tidak cukup seperti di kelas kemarin karena memang pembahasannya sangat banyak dari halaman 37 sampai 60 itu kalau di buku Ahmad Ali Al-Kholi. Ini sudah saya ringkas sedemikian. Hanya per satu pembahasan hanya 2 slide, ada yang 1 slide, ada yang 3. Ini berikutnya adalah al-khobar. Kita konteks berbicara khobar di sini. Saya berikan contoh secara induktif ya. Di sini ada Busan, Madinah taqa'u fi Korea al-Janubiyah. Contoh yang kedua, Albert Einstein kana abqariyan. Kemudian contoh ketiga, Al-Lafal Ustadz Imam Asrori, Alkitab Semantik Bahasa Arab. Jadi kalau kita berbicara di contoh yang pertama, Busan. Ketika kita ngomong Busan, berarti di
pikiran kita, terutama bagi mereka pecinta drakor itu ya, yang suka drakor itu, suka nonton film-film Korea, Busan. Berarti dia akan terbesit, Busan itu kan di Korea Selatan ya, gitu. Terutama ada film apa itu Train to Busan yang menang film apa itu, penghargaan film di Amerika itu, Train to Busan, film zombie itu ya. Nah, kemudian kalau kita ngomong Korea Al-Janubiyah, pasti negara Korea Selatan, nggak ada lagi nama Korea Selatan selain negara itu. Nah, jadi di sini ada takbir hal, fix, Korea Al-Janubiyah, fix, at-takbir ad-dal. Nah, kemudian ada beberapa kata di sini, Madinah, Taqa'ufi. Ini kita ambil yang paling inti, yang paling berperan. Taqa'u tidak terlalu berperan, Madinah, nah Busan itu kan bentuknya Madinah, maka ini adalah khobar. Kemudian contoh yang kedua, Albert Einstein. Albert Einstein kalau kita ngomong tentang Einstein begitu ya, mesti kita sudah tahu, oh orang ini yang dikatakan orang jenius itu ya. Karena abqarian artinya jenius. Takbir dal sudah pasti kita merujuk pun dia punya acuan yaitu Einstein. Sedangkan yang lain abqarian ini jadi al-khobar. Begitu. Kemudian di contoh ketiga, al-lafa ini jadi al-khobar. Kalau Al-Ustadz Imam Asrori kita tahu beliau profesor di bidang ilmu pengajaran bahasa Arab di JSAUM. Buku semantik bahasa Arab kita akan tahu kalau itu ya bukunya beliau. Al-lafa ini jadi al-khobar. Jadi kesimpulannya bagaimana? Al-khobar itu apa? Jawab, Ustaz. Ya, silakan. Khobar itu kalimat yang ada di dalam takbir atau di dalam jumlah, kalimat sisa setelah kita memilih mana yang takbir dal, Ustaz. Iya. Sisanya itu menjadi khobar. Iya, betul. Ya, betul jawaban dari Mas Iqbal tadi. Jadi al-khobar itu. Jadi kata yang tidak termasuk at-ta'bir ad-dal. Itu. Kalau di bukunya Muhammad Ali Al-Khuli itu istisna namanya. Yaitu istisna-nya di situ adalah pengecualian. Pengecualian di sini itu adalah kata yang keluar dari takbir dal, tidak termasuk gitu. Tidak termasuk sebagai takbir dal. Jadi istisna ut-ta'abir adalah minal jumlah al-basithah, yaitu pengecualian yang tidak termasuk takbir dal dari suatu kalimat yang sederhana. Ini penting untuk diketahui inti dari khobar itu. Jadi dalam satu kalimat sederhana, al-khobar qad yakunu jarron au fi'lan au isman au sifatan. Jadi khobar di sini beda konteksnya dengan khobar yang khobarnya mubtada di ilmu nahwu. Karena khobar di sini itu bisa jadi jar, huruf jar ya. Bisa jadi dia itu bentuknya fi'il seperti kata al-lafa tadi itu, atau bentuknya isim, ismul alam tadi contohnya Busan, Albert Einstein, atau sifat bahkan juga bisa. Misalnya mufidun di contoh bukunya Muhammad Ali Al-Khuli ada al-kitabu mufidun. Kemudian yang kedua, fil jumlah al-wahidah al-basithah, kuncinya dalam satu kalimat sederhana itu mesti hanya ada khobar wahid, khobarnya mesti satu. Fil jumlah al-wahidah al-basithah takbir dal wahid au aksar. Tapi takbir dalnya minimal satu. Minimal satu. Khobarnya pasti satu, takbir dalnya minimal satu. Jadi kalau minimal satu bisa lebih dari satu. Itu mesti ada. Kemudian tahlilul jumlah ila ta'bir wahid wa khobar fi ilmi dilalah laisa mumathilan li tahliliha ila mubtada'in au khobarin fi ilmin nahwi. Jadi dalam menganalisis khobar yang ada di sini, yang ada di ilmu dilalah tidak sama dengan ilmu nahwu. Sebagai contoh, misalnya saya berikan contohnya buku Muhammad Ali Al-Khuli. Di contoh yang keempat, jadi khobar itu bisa jadi dari huruf jar. Al-kitabu ala rofi. Alkitab, misalnya kita sudah merujuk pada kitab tertentu gitu ya, yang ada di rak yang kita miliki. Oh, kitab itu ada di rak. Ini punya acuan, ini punya acuan. Alkitab dan Ar-Raf punya acuan.
Tapi ala di sini dia nggak punya acuan, maka dia menjadi khobar. Kemudian ada yang bentuknya sifat. Al-kitabu mufidun. Nah, kitab yang tadi kita ambil, kita baca. Oh, ternyata banyak pengetahuan yang saya dapat. Al-kitabu di sini referensinya pasti kitab yang kita baca tadi, mufidun, jadi khobar. Karena dia tidak punya acuan yang pasti. Jadi pengecualian istisna gitu ya. Jadi mufidun. Oke, kita kembali lagi ke slide tadi. Ada selanjutnya setelah khobar ada khobar muhtamal. Nah, apalagi itu? Khobar muhtamal secara ringkas kalau dibandingkan itu begini. Yang pertama, khobar itu mustalah murtabitoh bi jumlah timah. Jadi suatu istilah yang terikat dengan suatu kalimat. Tapi kalau khobar muhtamal, mustalah la ya'tamid ala jumlah bi'ainiha. Suatu mustalah, istilah, atau kata, atau apapun itu, atau frase, tapi dia tidak terikat dengan suatu jumlah. Tidak terikat dengan suatu kalimat. Jadi, kemudian yang kedua, kalimah fi jumlah muayyanah. Kalau khobar itu mesti sebuah kata yang ada di suatu kalimat tertentu. Tapi kalau khobar muhtamal, kalimah yumkinu an taquma biwadhifatil khobar fi jumlatin muhtamalah. Jadi kalau khobar muhtamal, dia itu bentuknya kata atau kumpulan kata, dan dia itu bisa meskipun berada di tidak termasuk dalam khobar yang ada di suatu kalimat, dia bisa berfungsi sebagai khobar. Nah, biar tidak ngambang, saya berikan contoh. Ini. Ungdur ila hadha ta'ir al-jamil dzil alwani zahiyah. Ini contoh seperti yang ada di buku ya. Lihat, ada burung at-ta'ir al-jamil, burungnya yang elok, yang indah. Dzil alwan az-zahiyah, yang punya warna yang cerah. Jadi burungnya bagus, elok sekali, warnanya cerah begitu ya. Nah, burung di sini ta'abir dalah. Jadi hadat ta'ir al-jamil, satu ungkapan ini bisa menjadi ta'abir dalah. Kalau tadi kita pahami ada satu kata, tapi ini ada beberapa kata. Nah, ini ternyata disebut khobar muhtamal. Dia kalau di keterangan ini nomor 1, qad yakunul khobar awil khobar muhtamal majmu'at kalimat muttasilah. Itu sekumpulan kata yang saling terhubung, bersambung. Jadi bisa berbentuk frase. Tuh, misalnya yarghabu fi. Yarghabu fi ini artinya suka, senang. Tapi kalau yarghabu an artinya benci, gitu ya. Dia artinya satu tapi terdiri dari dua kata. Itu namanya frase. Nah, ini juga terdiri dari beberapa kata. Maka ini tak khobar muhtamal. Dia bisa berfungsi sebagai khobar juga nantinya, begitu. Tapi di sini di kalimat ini sudah ada khobarnya, jadi dia tidak berfungsi sebagai khobar, hanya khobar muhtamal. Gitu. Kemudian al-jumlah al-basithah, kalimat sederhana yang satu kalimat sederhana, itu punya satu khobar saja, sebagaimana tadi kuncinya yang saya sampaikan di awal, tetapi kadang terdiri dari beberapa khobar muhtamal. Gitu. Nah, dalam kalimat hadat ta'ir al-jamil ini khobar muhtamal, al-alwan az-zahiyah ini khobar muhtamal. Nah, kalau di breakdown lagi, ternyata kata al-jamil ini juga merupakan takbir dal. Dia itu acuannya pasti, dia menjelaskan burung, burungnya indah begitu. Az-zahiyah juga merupakan takbir dal begitu. Sehingga ungdur ini jadi khobar, dia masuk pengecualian dari takbir dal. Begitu. Oke, kita lanjut. Yang masih ada kaitannya dengan khobar ya. Nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Darajatul khobar. Tingkatan khobar. Ya, jadi khobar itu bertingkat-tingkat. Ada 8 contoh seperti halnya yang ada di buku ya. Ada namal walad, akalal walad, at-tufahah, atau al-walad akhahu hadiyah dan semacamnya. Nah, darajatul khobar itu derajatnya saja, tingkatannya saja. Ini keterangannya, kalau al-khottu satu baris itu namanya khobar. Berarti ini khobar.
Tapi kalau al-khatton 2 garis itu ta'bir dal. Berarti yang 2 garis ini ta'bir dal, ta'bir dal, ta'bir dal, dan semacamnya. Ingat, satu kalimat sederhana hanya ada satu khobar. Nah, ini ada satu khobar, ada satu ta'bir dal. Maka namanya khobar ahadi. Karena takbir dalnya ada satu. Atau istilah lainnya ahadiyud darajah. Kemudian yang kedua, khobar, takbir dal, takbir dal. Takbir dalnya ada 2. Berarti namanya khobar sunai. Jadi ini konteksnya seberapa banyak jumlah takbir dal, maka sebutannya ini. Nah, itu namanya darojatul khobar. Atau sunaiyud darajah. Sementara contoh ketiga, atau al-waladu akhahu hadiyah, begitu ya. Ini khobar 1, ya, mesti 1. Kemudian takbir dalnya ada 3, maka disebut khobar sulasi atau sulasiyud darajah. Begitu juga sampai contoh yang ke bawah ini begitu. Nah, kenapa sebutannya begitu? Misalnya di contoh yang ketiga ini, kita hilangkan satu saja takbir dal. Misalnya kita hilangkan kata akhohu. Jadinya a'ta al-waladu hadiyatan. Anak itu memberikan hadiah. Padahal di sini masih bisa sempurna lagi. Karena a'ta itu bisa memiliki 2 objek. Dia memberi ke siapa? Memberi ke saudaranya, memberi hadiah. Tuh. Karena kalau ketika dihilangkan itu tidak bermakna. Seperti contoh keempat, Suria, bainal Urdun wa Turkiya. Negara Suria itu di antara negara Yordania dan Turki. Kalau kata Turkiya ini saya hilangkan, Suria bainal Urdun, Suria ada di antara Jordan. Nah, kan masih belum bermakna sempurna. Jadi ghairu maqbul. Nah, ini intinya di sini darojatul khobar. Derajatnya khobar itu adalah adatut ta'abir, sejumlah at-ta'abir ad-dalah dari beberapa takbir dal ya, yang dibutuhkan khobar untuk menjelaskan suatu kata atau suatu kalimat yang sederhana. Tuh. Jadi la budda mura'atu darajatil khobar litakunal jumal makbulah inda takwinil jumlah. Jadi ketika kita ingin satu kalimat itu bisa diterima orang, maka kita harus berhati-hati dalam menyusun khobar. Itu ya, menyusun kalimat antara khobar dan takbir dal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, sudah 10.21 ya. Bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Patokan basitoh itu apa nih, Ustaz? Kapan jumlah itu dibilang basitoh dan tidak basitoh, Ustaz? Oke, kalimat jumlah basitoh ini kita bisa merujuk pada jumlah itu mufidah atau tidak. Jadi kalau jumlah itu mufidah, kalau mufidah itu dalam konteks nahwu itu ada mubtada khobar kalau ismiyah ya. Kalau fi'liyah itu minimal fi'il fa'il gitu ya. Ana ajlis gitu kan sudah mufidah. Nah, itu disebut jumlah basitoh wahidah. Tuh. Jadi kadang ada kalimat yang panjang dan beranak kalimat ya. Misalnya Rohman yang dia merupakan anak yang rajin di kelasnya sedang belajar bahasa Arab yang di dalamnya ada ilmu nahwu, ilmu ini, itu kan banyak anak kalimatnya. Nah, itu berarti jumlah panjang. Tapi kalau jumlah basitoh ya cukup singkat begitu tapi mufidah. Oke. Ya, Afwan. Ini masih panjang tapi waktunya sudah habis. Ada kuliah lagi setelah ini? Ada Ustaz. Kenapa? 10:30. Ada Ustaz 10:30. 10:30 ada ya? 10:30 ya? Iya, Ustaz. Oh ya. Oke, saya lanjut sedikit saja. Ini nanti saya share bisa dipelajari. Ini tentang ad-dalalah wat ta'rif wat tankir. Jadi kaitannya dilalah dengan ta'rif dan tankir atau ma'rifat nakiroh itu yang biasa kita kenal di nahwu. Saya berikan 4 contoh. Contoh yang 1 dan 2 ini adalah kata al-walad, al-walad. Contoh ketiga dan keempat ini waladan, waladan. Contoh pertama dan kedua, ini ada alnya, ada al-ta'rifnya. Al-waladu mujtahidun. Contoh yang kedua, al-waladu yata'arradu lil amrodi mislul binti. Yang pertama ini kita tahu ada anak kecil begitu ya. Nah, misalnya namanya Ahmad.
Al-walad mujtahidun. Anak itu loh rajin begitu. Berarti al-walad di sini takbir dal. Tuh. Berarti dia di sini namanya ta'rif. Tapi ternyata ada, kalau dalam konteks ilmu dilalah, ada kalimat atau kata yang ada al-ta'rifnya tapi jadi nakiroh. Nah, misalnya kata al-walad yang contoh kedua. Al-waladu yata'arradu lil amrad mislul binti. Mislul binti, nah artinya anak laki-laki itu juga bisa menderita penyakit seperti anak perempuan. Kalau anak perempuan demam, anak laki-laki juga bisa demam. Kalau flu ya bisa flu. Jadi kata walad di sini ini tidak memiliki acuan yang pasti. Pokoknya anak laki-laki. Begitu. Maka dia disebut tankir atau nakiroh. Sebutannya tankir. Kalau nahwu, ma'rifat nakiroh. Tapi al-walad di sini, dia ada al-ta'rifnya ta'rif. Tapi juga kata waladan di sini, dia bisa ta'rif, bisa tankir. Meskipun nggak ada alnya. Misalnya, ungdur hunak, lihat itu. Jadi kita mengajak orang melihat. Ara waladan yakfizu anisur. Saya melihat ada anak, dia melompati pagar, kabur dari sekolah mungkin. Lihat itu, ada anak kabur dari sekolah itu, lompat pagar. Berarti acuannya pasti anak yang lompat itu. Tapi yang kedua, la budda anna waladan huwallazi kassara an-nafidhata. Nah, misalnya kok kaca di sekolah itu kok pecah gitu ya. Kok pecah. Terus kita ngomong, pasti ini yang melakukan anak laki-laki yang memecahkan kaca jendela ini. Soalnya kalau anak perempuan itu nggak mungkin gini, nggak mungkin pecicilan kayak anak laki-laki. Nah, maka di sini anak laki siapapun bisa menjadi tersangka. Maka di sini dia tankir. Kalau yang di sini adalah ta'rif. Begitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Saya izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Mengenai yang di sini yang adilalah wa ta'rif wa tankir, berarti kayak misal lafat ma'rifat atau nakiroh tuh masih belum bisa dijadikan identitas kalau memang dia benar-benar nakiroh atau ma'rifat gitu, Ustaz. Betul. Berarti kan harus lihat konteks gitu. Iya, lihat konteksnya. Jadi apa namanya? Ada al atau ta'rif atau tidak itu bukan jaminan dia ta'rif atau tankir. Tapi kalau di ilmu nahwu, kalau ada alnya mesti ma'rifat. Kalau nggak ada nakiroh, begitu ya. Umumnya nakiroh gitu. Jadi kalau di ilmu dilalah lihat konteksnya. Ada acuannya atau tidak konteksnya itu. Ada takbir dalnya atau tidak. Kalau ada takbir dalnya, ta'rif. Kalau nggak ada takbir dalnya, tankir. Begitu. Oke, ada lagi? Ini baru poin keempat ini ya, kalau nggak kelima. Ya, nanti silakan dipelajari. Ini sudah saya ringkas di sini, di PowerPoint ini. Sebelumnya saya share dulu untuk kelompoknya. Silakan dilihat di RPS-nya, di situ sudah ada jadwal dan tema kapan presentasi kelompok gitu ya. Ini karena saya belum hafal, baru kenal ini di kelas ini ya. Maka saya pilih saja sesuai urutan presensi. Gitu. Mudah-mudahan bisa diterima. Kelompok 1 urut absen 1 sampai 3, kelompok 2 absen 4 sampai 6 dan seterusnya. Ini nanti akan saya share di apa namanya? Grup WhatsApp. Sementara saya belum bisa akses apa namanya? Si Pejar untuk presensi ya. Kelompok 10 ada 3 orang, yang terdiri dari 2 orang hanya 3 kelompok, kelompok 9, 8, dan 7. Sisanya 3 orang, 3 orang. Oke, atau mungkin ada masukan, silakan. Cukup ya? Jadi silakan dicermati RPS-nya. Pekan depan sudah mulai presentasi, ya. Silakan menggunakan buku Muhammad Ali Al-Huli dan bukunya Ustadz Imam Asrori untuk presentasi. Siapkan apa namanya PowerPoint. Kemudian kita akan presentasi pekan depan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, didiskusikan? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup. Ya.
Kalau cukup, nanti akan saya share presensi dalam bentuk Google Form. Atau kalau kalian bisa akses presensi di PC Pejar, sudah bisa? Formnya ada Ustaz. Oh, gitu. Ya, kalau tidak ada, nanti saya buatkan Google Form dulu ya. Atau ini tadi sudah saya absen manual. Itu aja, manual aja, nggak apa-apa, sudah. Oke, dari saya sekian. Hayya nakhtatim dirasadana hadzal yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah naltaqi fil usbu'il ati. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Syukran, Afwan. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz. Afwan. Boleh live untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage projects, sales, أنا ملكي ليك تعال قرب ضمني محتاجة ليك وروحي فيك يا حب عمرنا عمري كله هعيشه ليك هواك هو الحياة وانت اللي انا بعشق هواك كان قلبي مناك أجمل ملاك يكون معاك يا قلبي نداك واتمناك تبقى انت ويايا بعد